Dzalikal ayatil maka tentu ada 3 hal sakinah, ada 3 hal. Yang pertama sakinah, yang kedua mawaddah, yang ketiga warahmah. Maka tentu 3 hal antara sakinah, mawaddah, warahmah. Ada beberapa hal yang bisa disikapi secara arif dan bijaksana. Sebuah kesakinahan itu muncul berangkat dari mawaddah. Kemudian melalui mawaddah akan muncul sakinah. Jadi kalau ditanya urutan antara sakinah, mawaddah, warahmah, mana yang paling muncul duluan? Maka tentu yang muncul duluan adalah mawaddah. Kata cinta itu berangkat dari penampakan fisik. Tidak mungkin seorang laki-laki mencintai langsung jatuh hati pada seorang gadis yang hitam, jelek, kumel, dan sebagainya. Tentu yang dilihat adalah gadis yang menarik. Apa yang menarik? Tentu kemenarikan itu adalah dari kata lijamalihannya, karena kecantikannya. Maka hal-hal yang bersifat cinta itu adalah berangkat dari hal yang bersifat fisik. Setelah fisik itu kemudian diperdalam, muncul rahmah, sayang. Sayang itu berarti kemampuan untuk tidak mampu memisahkan diri. Sayang inilah yang kemudian menimbulkan hati yang tenang. Hati yang tenang itu adalah yang muncul adalah bagaimana membahagiakan pasangannya. Kalau kemudian pada pelajaran sebelumnya dari buku novel dengan topik menikah untuk bahagia, maka orang menikah itu butuh kebahagiaan dan ending dari sebuah kebahagiaan adalah sakinah. Sakinah. Kalau sudah muncul sakinah, maka di situ ada ketenangan. Betul bahwa ada 4 pilar yang menjadikan materi konselor pimpin kemarin, dan itu bisa menjadi titik acu di dalam menguatkan tentang kesakinahan itu. Tapi paling tidak secara keseluruhan parameter indikator sakinah itu sampai ada sakinah 1, sakinah 2, sakinah 3, sakinah 4, sakinah paripurna. Nah, maka tentu ada parameter yang bersifat indrawi. Parameter yang bersifat indrawi itulah yang kemudian akan menjadi indikator. Ini keluarga termasuk keluarga yang sudah mendapatkan peringkat keluarga sakinah yang tingkat berapa. Ketenangan rumah tangganya itu sampai tingkat berapa. Kemudian bagaimana dengan strategi sebagai seorang konselor bimbing, maka tentu konselor bimbing namanya konselor. Konselor itu kan menyediakan diri dengan ilmu, tenaga, dan pikirannya untuk mampu memecahkan problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat. Sekali lagi, seorang konselor itu adalah seorang konsultan, bukan hanya sekedar ceramah, bukan hanya membina, tapi seorang konselor itu adalah tatkala masyarakat itu membutuhkan solusi-solusi dari permasalahan atau problem-problem rumah tangganya, maka seorang konselor itu bisa memberikan solusi. Sehingga seorang konselor bimbingan perkawinan itu bukan hanya sekedar memberikan bimbingan pranikah saja, tapi sekaligus memberikan bimbingan pasca nikah. Dan ini menjadi salah satu tugas dari penyuluh agama. Karena penyuluh agama itu salah satunya adalah penyuluh agama bidang keluarga sakinah. Sekali lagi, penyuluh agama bidang keluarga sakinah. Kalau untuk non-PNS bisa memilih satu bidang, tapi untuk yang fungsional itu bisa memilih keseluruhan, termasuk di dalamnya adalah bagaimana dia memerankan diri sebagai konselor yang sekaligus memberikan bimbingan penyuluhan. Maka bimbingan penyuluhan itu jikalau kemudian kita hubungkan dengan
ini bimbingan penyuluhan jikalau kita hubungkan dengan maka proses seseorang melakukan bimbingan penyuluhan itu ada 4 hal. Jadi sebagai seorang konselor yang sukses, maka tentu dia tahu orang-orang yang akan konsultasi, dia konsultasi itu problem yang dihadapi itu apa, masalah yang dihadapi itu apa, sehingga langkah awal ketika seseorang melakukan bimbingan penyuluhan atau konselor, maka tentu digali beberapa substansi masalah-masalah yang dihadapi. Digali dulu. Digali dulu masalah-masalah substansial yang dihadapi. Dan kemudian, maka ini kadang-kadang kalau ada seseorang yang bertengkar, orang bertengkar itu kan ujung-ujungnya bahwa ketika suami istri berkonflik, maka yang nampak orang yang sedang berkonflik dan orang yang sedang berkonflik itu meminta advice, maka fakta menunjukkan, pengalaman saya ketika ada di KUA, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang bermasalah dengan masalah rumah tangganya, biasanya orang itu datang ke KUA itu ngapik-ngapik awake dhewe membagus-baguskan dirinya, tapi menjelek-jelekan pasangannya. Pokoknya di hadapan dirinya pasangan itu serba salah. Nah, ini sebetulnya perlu diidentifikasi. Maka ketika ada konselor bimbingan perkawinan, terutama bimbingan perkawinan pasca nikah, setelah akdu nikah, ketika terjadi problem konflik, maka tentu digali dari dua belah pihak. Menggali dari dua belah pihak inilah penting dalam rangka apa? Kita identifikasi kelompok sasaran itu. Setelah kita identifikasi, maka langkah apa yang kita lakukan? Apa yang perlu kita sarankan pada kelompok sasaran itu atau individu sasaran itu? Setelah kita tunjukkan langkahnya, maka bagaimana melaksanakan? Lah memang betul perlu ada evaluasi tadi. Karena bagaimanapun juga pemantauan terhadap apa yang sudah disampaikan itu perlu terukur. Tingkat keberhasilan perlu terukur gitu. Itu berkaitan dengan bagaimana strategi sebagai seorang konselor. Maka seorang konselor pun wajib untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kemudian dari apa yang disampaikan Saudara Alwi masih bersifat normatif, ini sifatnya mengarah ke penyuluh atau ke penghuluan. Ya bisa ke kedua-duanya, bisa ke penghulunya, bisa ke penyuluhnya, dan itu ada hubungannya adalah bagaimana menjadi seorang konselor bimbingan perkawinan yang sukses gitu. Kemudian memang ini jikalau kemudian dihubungkan dengan pengalaman sebagai penyuluh apa yang telah dilakukan lebih bagus lagi, Bu Mastoro. Kemudian Saudara Furqon, oke, itu bisa diperbaiki ya. Kemudian berkaitan dengan kemampuan manajer aja ini. Kemampuan manajerial itu adalah kemampuan untuk mulai dari mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Ini hubungannya dengan kemampuan manajerial karena seorang yang dikatakan manajemen itu adalah suatu seni dalam ilmu dan proses pengorganisasian seperti perencanaan, pengorganisasian, penggeraan, pengendalian, dan pengawasan. Atau dalam kaitan dengan POEK, planning, organizing, actuating, dan controlling. Dalam pengertian ini, manajemen sebagai seni
Kalau seorang manajer apa? Seseorang yang mampu menjalankan fungsinya dalam rangka melakukan apa? Proses pengorganisasian mulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan pengendalian. Sehingga seorang manajer itu adalah seperti lingkaran hitam ini. Top leadernya adalah orangnya. Maka seorang manajer itu mampu menjalankan kepemimpinan. Kepemimpinan itu dikelola dengan manajerial, kemudian dilandasi pengadministrasi dan mampu menggerakkan roda organisasi secara baik. Sehingga dengan istilah lain, seorang manajer itu adalah mampu menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dalam rangka mencapai sasaran apa yang diinginkan. Maka kemudian, kalau kemudian kita hubungan dengan teori lain, di dalam teori lain, dengan bahwa seorang manajer, kemampuan manajerial adalah kemampuan untuk memplanning. Apa itu? Melakukan perencanaan tujuan dan bagaimana strategi untuk mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan yang terbagi menjadi perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Maka seorang kemampuan manajerial adalah melakukan perencanaan dari menyusun rencana strategis dan rencana operasional. Ini persis apa yang dilakukan oleh penyuluh RKO. RKO itu dari rencana kerja tahunan, kemudian rencana kerja 5 tahunan. Lah, rencana kerja 5 tahun itu disebut dengan perencanaan strategis. Setelah melakukan perencanaan, maka kemampuan manajerial yang kedua adalah organizing. Organizing itu adalah pengorganisasian atau sinkronisasi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya modal dalam rangka mencapai tujuan. Seluruh kemampuan mengorganisasi adalah kemampuan untuk mengkolaborasikan seluruh sumber daya, baik manusia maupun non-manusia, baik fisik maupun non-fisik. Kemudian, langkah kedua, seorang manajer ada commanding. Commanding adalah dilakukan dengan memberikan arahan kepada perangkat-perangkat yang ada agar dapat menunaikan tugas untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Nah, kalau kemudian setelah commanding melakukan komando, kemudian melakukan koordinasi, yaitu perencanaan tujuan dan bagaimana strategi untuk mencapai tujuan tersebut dengan sumber daya yang tersedia. Maka sebetulnya kemampuan manajerial ini penting dalam rangka melakukan optimalisasi. Dan yang terakhir, kemampuan controlling, yaitu satu kegiatan untuk memantau, membuktikan, dan memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diperintahkan, dan dikondisikan sebelumnya dapat berjalan sesuai dengan target atau tujuan tertentu yang telah ditentukan. Kemudian dalam teori lain ada siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act. Yang terbaru ini kemampuan manajerial ini. Jadi seorang manajer itu akan mampu melakukan proses penggeraan seluruh potensi dengan metode efektif dalam memecahkan masalah, dalam mengendalikan kualitas pelaksanaan, proses bisnis atau proses apapun. Berangkat seluruhnya berangkat dari plan. Perencanaan, rencanakan. Maksudnya adalah meletakkan sasaran dan proses yang dibutuhkan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan spesifikasi. Setelah direncanakan, do, laksanakan. Rencanakan, laksanakan. Rencanakan, laksanakan. Dan apa yang dilaksanakan itu berarti mengimplementasikan apa yang telah direncanakan, diimplementasikan dalam bentuk proses. Apa yang dilaksanakan perlu dievaluasi. Tentu ketika mengevaluasi apa yang direncanakan, ada yang berhasil, ada yang tidak, ada yang gagal, ada yang berhasil. Maka yang berhasil itu
apa yang menyebabkan keberhasilan itu, jikalau gagal, apa yang menyebabkan kegagalan itu, maka dilakukan rencana lagi. Namanya tindak lanjut perbaikan, disebut dengan tindak lanjut perbaikan. Tindakan perbaikan atau corrective action dan standarisasi action, tindakan standarisasi. Nah, plan, do, check, act, inilah yang kemudian lebih sederhana di dalam rangka untuk apa? Untuk melakukan sebuah kemampuan manajerial dalam melakukan kegiatan bimbingan penyuluhan atau bimbingan perkawinan. Nah, untuk terkait dengan teori ini, apa manfaatnya? Akan memudahkan melakukan pemetaan, wewenang dan tanggung jawab dari sebuah unit. Yang kedua adalah sebagai pola kerja dalam perbaikan suatu proses dalam sistem organisasi dengan cepat. Yang ketiga adalah dapat menyelesaikan serta mengendalikan suatu permasalahan dengan pola runtun, lebih sistematis, dan tidak perlu dengan rangkaian yang lebih panjang. Kemudian untuk kegiatan continuous improvement dalam rangka memperpendek alur kerja. Jadi plan, do, check, act ini adalah memperpendek alur kerja. Dan kemudian akan menghapus pemborosan di tempat kerja dan meningkatkan produktivitas. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi pilihan-pilihan untuk melakukan apa? Gambaran manajerial. Kemudian peran penyuluh dalam memberikan edukasi Catin apa? Banyak tadi sudah disinggung oleh Saudara Mustoro bahwa saat ini memang berkaitan dengan pelaksanaan BIMIN, betul-betul penyuluh ini ujung tombak yang mampu mengawal pelaksanaan BIMIN dengan sebaik-baiknya. Kalau selain penyuluh itu ya sekedar ada fotonya, saya tahu betul sekedar ada fotonya, ada pertanggungjawaban dan sebagainya. Tapi kalau kemudian untuk menyelesaikan secara tuntas, apa yang diperankan oleh penyuluh ini tidak diragukan lagi. Karena memang penyuluh ini sudah terbiasa berbasis kinerja. Berbasis kinerja itu adalah berbasis proses, berbasis fungsi kerja, bukan berbasis apa? Bukan berbasis anggaran semata. Sehingga terkait dengan peran penyuluh di dalam memberikan edukasi pada Catin banyak. Di antaranya ketika para penghulu ini tidak ada, maka secara otomatis yang ada di KUA itu ya penyuluh. Yang tidak mau ada pemeriksaan dan pemeriksaan berkas dan sebagainya, maka penyuluh ini juga ringan tangan untuk membantu itu. Dan itu sudah pernah saya lakukan saat waktu di KUA dulu, sehingga berkaitan dengan peran penyuluh dalam memberikan edukasi Catin ini tidak diragukan lagi. Dan ada satu hal yang bisa ini kalau sesekali coba ketika ada apa ya, ada masyarakat yang sedang berkonflik, coba analisis dengan energi tubuhnya, coba gandengkan dengan tanggal kelahirannya, itu kadang-kadang bisa menjadi solusi itu, bisa menjadi solusi. Kemudian apa yang disampaikan oleh Saudara Mukianto berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana pemberdayaan masyarakat pada masyarakat yang masa bodoh begitu? Ada 4 cara merubah masyarakat. Apa 4 cara merubah masyarakat itu? Yang pertama, masuk di tengah-tengah masyarakat, pahami apa yang terjadi di masyarakat, maka pelan-pelan melakukan perubahan. Sekali lagi, yang pertama, masuk di tengah-tengah masyarakat itu, pahami apa yang ada di masyarakat, kenali apa yang ada di masyarakat, maka kemudian pelan-pelan melakukan perubahan di masyarakat. Yang kedua, ada yang langsung melakukan perubahan tanpa melihat, tapi dengan kekuatan, powernya, dia melakukan perubahan. Jadi, masyarakat mau tidak mau harus nurut apa kata dia, tanpa harus tahu apa yang
terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, melakukan perubahan di masyarakat itu dengan pola melakukan aktualisasi di luar. Setelah itu dikenal oleh masyarakat, maka pelan-pelan masyarakat itu mengikuti apa yang dilakukan. Dan yang keempat ini yang tidak boleh dilakukan. Dia melakukan perubahan di dalam masyarakat, setelah apa yang ia lakukan tidak dihiraukan, maka dia akan acuh tak acuh. Maka prinsip yang pertama ini penting, memahami analisis internal, analisis eksternal. Apa itu analisis internal dan eksternal? Analisis internal itu adalah memahami secara internal apa yang terjadi dan apa yang diinginkan oleh masyarakat itu. Maka setelah itu, ketika kita sudah punya power, kekuatan untuk memberikan sesuatu, ini akan jatuhnya lebih bagus. Masyarakat akan, tapi kadang-kadang ngopeni masyarakat itu ya harus paten, harus minum pil S dan pil R itu. Jadi sekali lagi, ngopeni masyarakat itu perlu disiapkan banyak-banyak pil S dan pil R. Apa itu pil S dan pil R? Banyak ikhlaskan. Yang ikhlas ngopeni masyarakat, dan pil R sabar. Kalau ngopeni masyarakat ndak ikhlas, ndak sabar, kalau ndak ikhlas itu gampang sekali nyeklek dan medot atau porek. Kalau orang tidak ikhlas betul, maka tentu ada piranti-piranti motivasi-motivasi tertentu. Jika motivasi-motivasi tertentu itu tidak diperoleh, maka kebanyakan orang yang seperti ini gampang kemudian menarik diri dari perannya di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, pil R, sabar. Masyarakat itu banyak majemuk dengan banyak keinginan. Jika kemudian kita tidak betul-betul sabar, maka ujung-ujungnya akan mudah patah arang berkaitan dengan peran dirinya di tengah-tengah masyarakat. Maka tentu prinsip pemberdayaan masyarakat yang perlu dilakukan ini adalah yaitu yang pertama adalah betul-betul menggali potensi yang ada di masyarakat melalui identifikasi. Setelah itu bersama-sama dengan masyarakat melakukan perencanaan, dan apa yang direncanakan itu kemudian dilaksanakan dan selalu dievaluasi. Dan ini persis dengan kita memberdayakan masyarakat itu ya bagaimana kita mengoptimalkan peran kita dalam kehidupan berorganisasi. Kalau kita di tengah-tengah NU, apa kapasitas kita di kepengurusan itu? Kalau kita di ketakmiran, bagaimana kapasitas kita di ketakmiran itu? Sehingga dengan begitu kita bisa melakukan pemberdayaan masyarakat. Dan ini mestinya ini yang perlu dituangkan dari Pak Fatoni ya. Pak Fatoni kan banyak hal itu, termasuk pemberdayaan masyarakat. Pak Fatoni kan termasuk salah satu pengurus di Birul Ulum ya. Pak Fatoni, pengurus Yayasan Birul Ulum ya, di mana itu? Di Buduran. Iya, Pak Fatoni. Halo, masih ada Pak Fatoni? Masih mantau? Kayaknya itu keluar. Bentar. Oh masih ada cuma Masih off ada. kamera. Masih ada cuma off kamera. Itu mestinya itu. Nah, ini tadi saya lihat masih copy paste dari Google itu tadi. Jadi dari 5 makalah tadi lebih banyak copy paste di Mbah Google. Nah, belum pada aktualisasi dari pengalaman yang betul-betul pengalaman. Dan ini sebetulnya banyak menjadi pemantik untuk dilakukan aktualisasi. Itu barangkali itu yang saya klarifikasikan pada kesempatan ini, dan tambah satu lagi. Ya, itu mestinya yang Pak Fatoni sampaikan ya ini banyak kan yang
yang telah dilakukan Pak Fatoni berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Mengaktualkan itu tentu saat aktif di yayasan apa yang dilakukan dan sebagainya sehingga ada timbul sebuah perubahan begitu. Karena itu barangkali ada yang ditanyakan lagi, masih ada waktu 4 menit, 5 menit. Ada yang ditanyakan lagi? Ngapunten, Pak. Tadi saya sempat nelpon, selain mau tanya tentang pengajuan tesis itu kita yang milih apa gimana gitu untuk pembimbing? Itu bisa milih, bisa ngajukan permohonan mau, karena ini terkait dengan bimbingan tesis itu ada 2, bisa yang bersangkutan mengajukan siapa pembimbingnya, itu yang pertama, atau langsung pasrah bongkoan pada akademik begitu. Oh, gitu. Terus tadi itu juga saya ragu ada yang bertanya tentang saya, soalnya memang belum pernah dengar sih orang laki menikah kok diwakilkan. Ternyata jawabannya dibolehkan. Boleh. Nikahnya itu ditaukil. Pengertian saya kira saya kira pihak cewek saja yang boleh diwakilkan. Boleh. Misalkan di era dulu belum ada video conference, misalkan calon suaminya itu ada di Arab yang tidak memungkinkan untuk datang ke lokasi, maka itu bisa diwakilkan dengan satu catatan, sigot ijab kabulnya jangan sampai keliru. Iya. Saya mewakili Saudara Sugiono menerima nikahnya dan kawinnya Saudari Futuriah dengan mas kawin. Itu. Iya, itu kalau masalahnya memang calon suaminya di Mekah itu, Pak. Gitu. Iya, bisa diwakilkan. Tapi sekarang lo bisa video conference, video call bisa sekarang. Oh, boleh ya Pak ya? Boleh melalui video conference aja. Online. Ya online aja, nikah online. Nanti kawinnya juga kawin online. Aduh. Kalau bikin anak ya online itu. Adanya online. Wah, itu bagus. Aduh, mudah sekarang ya. Iya. Kawinnya juga bisa online itu. Nah, ini bisa kan? Tinggal dibuat Zoom seperti ini, yang di pihak Mekah sana siapa yang menjadi saksi, kemudian sini saksi, dan penghulu akan apakah betul ini suami Anda gitu. Bisa aja gitu. Bisa aja. Jadi bisa aja pakai dengan itu. Tanpa salaman bisa, tapi bersemuka. Bersemuka. Terkait dengan bimbingan, monggo mengajukan karena ada belangko pengajuan bimbingan itu. Mengajukan pembimbing siapa, silahkan dipilih di antara dosen-dosen yang mengajar saudara itu, saudara kecenderungannya ke siapa. Itu juga dibolehkan. Waktu saya jadi kaprodi itu, saya bebaskan kepada mahasiswa untuk memilih siapa yang diinginkan. Karena hubungannya dengan apa ya? Hubungannya dengan chemistry. Apa itu chemistry? Apa chemistry itu apa? Relasi. Ada hubungan batin, batinia. Respon positif. Ya. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Mbak Ica tadi. Jadi di antara 4 pilar perkawinan, 4 pilar yang terencana itu adalah berpasangan, yang di situ pilarnya adalah merasa bahwa ada keterikatannya didasarkan pada Al-Baqarah 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadilah sebagai pakaian. Pakaian itu akan mampu menyejukkan ketika di suasana panas
akan mampu menghangatkan di suasana dingin. Itu prinsip pakaian. Pakaian itu adalah untuk menutup aurat. Dan kemudian saat panas bisa menjadi pendingin, di saat dingin menjadi penghangat. Itu fungsi dari pakaian. Nah, berarti betul kalau kemudian disebutkan di dalam kitab Tarbiyatul Tifli fi Ru'yatil Islam, kalau seorang suami istri itu gampang mengumbar auratnya, gampang mengumbar rahasia individunya masing-masing, yang istri membuka aib suaminya di depan orang, yang suami membuka aib istrinya di depan orang, maka itu digambarkan seperti setan yang telanjang di tengah kerumunan orang. Dan itu merupakan hal yang aib, itu tidak dibenarkan. Kemudian seorang suami istri saling membuka auratnya, saling menjelekkan di depan orang. Karena ada kadang-kadang malah ada apa begitu malah dijelek-jelek, dibully di depan orang itu. Berarti itu tidak memenuhi pilar yang pertama. Pilar kedua adalah bahwa bagaimanapun juga akdun nikah itu adalah perjanjian yang kokoh, mitsaqan ghalidha. Kemudian ma'asyarah bil ma'ruf, memperlakukan dengan baik. Ma'ruf itu adalah sesuai dengan ketentuan adat istiadat, adat tempat, dan musyawarah. Hal apapun perlu dimusyawarahkan, terbuka. Karena bagaimanapun juga sudah tidak ada aurat lagi antara suami istri, mau tidak mau harus terbuka. Untuk mewujudkan keterbukaan maka perlu ada namanya musyawarah. Musyawarah. Karena apa? Fa in arada fisalan antara minhuma wa tasyawurin fala junah alaihima. Apabila keduanya ingin menyapih, ini hubungannya dengan anak aja perlu musyawarah kok. Apalagi di luar itu. Kenapa menyapih itu? Ini Pak, ini masih disusu anak kita sampai 2 tahun. Bapak enggak usah nyusu gitu. Enggak usah gantian. Kalau pagi anaknya, kalau malam. Nah. Itu. Jadi saya kira itu ya. Ada yang ditanyakan? Saya persilakan. Cukup ya? Saya kira itu, dan saya ingatkan untuk pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang masih saya tagih Saudara Zainal Arifin. Kemudian tanggal 26 November. 26 November karena tanggal 4, tanggal 2, tanggal 19 itu kosong ya. 19 itu kosong, kalau di jadwal 19 kosong, langsung tanggal 26 November. Muhammadul Hikam, Muhammad Usama, Saudara Sutresno, Saudara Taufikur Rahman. Itu nanti yang akan presentasi. Saya share screen dulu. Saya ingatkan kembali. Yang akan presentasi pertemuan keempat nanti, kalau 19 kan kosong libur ya. Libur. Sehingga pertemuan kita nanti di tanggal 26 November, yang akan presentasi di tanggal 26 November nanti Saudara Zulhikam, Saudara Usama, Saudara Sutresno, Saudara Taufikur Rahman. Silakan bersiap-siap. Kalau untuk Saudara Zulhikam, kesiapan mental dalam mewujudkan keluarga sakinah. Kemudian Saudara Usama, kesetaraan dan keadilan dalam perkawinan. Saudara Sutresno, hubungan pemenuhan kebutuhan dengan kesakinahan. Saudara Taufikur Rahman, sentuhan Al-Qur'an. Ini menyampaikan materi resensi sentuhan Al-Quran untuk kecerdasan anak, teknik dan metode membangkitkan multi intelijensi dengan stimulasi Al-Quran sejak dalam kandungan. Ini bukunya ada di saya. Silakan datang ke rumah diambil bukunya ya. Ada Pak. Ya. Saya kira itu. Mari kita tutup dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup dengan salam, silakan dibuka semua kameranya. Ini kelihatannya utuh tapi ada beberapa yang tidak kelihatan. Kameranya dibuka semuanya. Masih kurang? Dibuka semua? Mulai saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.